Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 121, sentuh aku jika kamu berani. Ivan sangat kuat. Dia menggunakan setengah kekuatannya untuk mengalahkan Luke. Luke dipukuli dengan keras. Blam! Suara pukulan yang keras bisa terdengar. Dalam sekejap, anjing jenis Shepherd Caucasia yang sangat besar itu seolah-olah dibombardir oleh bola meriam, tubuhnya terlempar ke belakang tak terkendali. Kepalanya menghantam keras ke tanah karena benturan yang kuat. Setelah mendarat, anjing itu terpental sebelum mendarat keras lagi. Darah Luke memerciki Ivan. Luke akhirnya meninggal. Itu bisa dengan jelas terlihat. Bentuk kepala Luke berubah begitu drastis sampai-sampai wajahnya tidak lagi bisa dikenali. Darah mengalir di mana-mana, dan peristiwa itu terlihat menyedihkan. Nancy biasanya akan menganggap kejadian itu tampak kejam. Tapi entah kenapa dia merasa senang, meski dia merasa sedikit tidak nyaman. Tapi segera, dia merasa terkejut dan cemas. Dia terkejut dengan kekuatan Ivan dan cemas kalau Abi akan membalas dendam pada mereka. Nancy menduga Abi adalah wanita kaya. Sekarang karena anjingnya dibunuh, dia sudah pasti akan membalas dendam. Nancy mematung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak hanya dia yang merasa seperti itu. Para pengawal, resepsionis, dan Ruby juga terkejut. Mata mereka melebar, dan ada sedikit rasa ngeri di tatapan mereka. Mereka tidak takut pada Ivan. Tapi mereka ketakutan dengan kematian Luke. Alasannya sederhana saja. Abi adalah pelanggan tetap. Meski tidak ada yang tahu identitas dia yang sebenarnya, mereka menegaskan kalau dia memiliki pengaruh kuat. Lagi pula, semua orang di mall telah melihat orang kaya lainnya menghormati Abi. Apalagi, Abi akan membawa Luke ke Mall Sentral 69 setiap kali dia datang. Semua staf di mall memanggil Luke dengan sebutan Tuan Pamer. Abi selalu memperlakukannya seperti putranya. Tapi sekarang, Ivan telah mengambil nyawa Luke. Suasana hening cukup lama. Di dalam mall terlihat sangat sepi. Suasana di mall menjadi misterius. Abi tercengang saat melihat anjingnya telah cacat dan mati bahkan tidak menggonggong. Raut wajahnya berubah, dan akhirnya menjadi begitu suram, dan dia bernapas dengan sangat cepat. Dia memelototi Ivan dan menggertakkan giginya. Tak kamu sadar apa yang telah kamu lakukan? Tentu saja. Aku mengambil nyawa anjingmu. Aku sudah memperingatkanmu untuk membawanya pergi. Tapi kamu tidak mendengarkanku. Ivan tidak peduli. Bajingan! Bagaimana bisa kamu membunuhnya? Abi berteriak sambil berjalan ke arah Ivan dan memelototinya. Seolah-olah dia hendak mengambil nyawa Ivan kapan saja. Nancy, yang berdiri di samping Ivan, merasa ketakutan. Berlututlah di hadapan Luke dan bersujud padanya sekarang jika kamu tidak ingin kehilangan nyawamu. Teriak Abi, dan matanya memerah. Nyatanya, Luke tidak begitu penting bagi Abi karena dia bisa mendapatkan anjing yang baru sesudahnya. Tapi dia peduli soal Luke yang kehilangan nyawanya. Dia tidak terima Luke dipukul sampai mati. Dia merasa Ivan mempermalukannya dengan membunuh anjingnya. Abi sudah terbiasa dihormati oleh semua orang kemanapun dia pergi. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan dengan mudah orang yang tidak menghormatinya. Maka dari itu, dia semakin marah. Tepat setelah dia selesai membentak, suara tamparan terdengar. Plak! Ivan menampar wajah Abi tanpa peringatan. Suara tamparan itu terdengar begitu jelas sampai-sampai semua orang di aula itu bisa mendengarnya. Tamparan itu terasa keras hingga membuat Abi merasa pusing seketika. Dia hampir terjatuh. Dia pun terkejut. Dia tidak percaya bahwa seseorang berani menamparnya di kota Sisbei. Beraninya kamu menamparku? Haha! Sepertinya aku sudah sangat rendah hati. Aku tidak percaya bahkan orang tidak penting ini berani menamparku sekarang. Hei! Apa kamu tahu siapa aku? Abi sangat marah hingga menyeringai. Entahlah. Ivan membalas dengan santai. Katakan siapa dirimu. Dengarkan baik-baik. Aku berasal dari keluarga Pamer di kota Janan. Ayahku adalah Zach Pamer, dan kakakku bernama Baxter Pamer. Dan aku adalah anak kesayangan keluarga Pamer, Abi Pamer. Kata Abi dengan sombong. Dia menceritakan latar belakang keluarganya dengan penuh percaya diri. Keluarga Pamer di kota Janan. Semua orang tercengang tepat setelah mengetahui identitas aslinya. Persetan! Aku tidak percaya dia anggota keluarga Pamer. Keluarga Pamer menduduki peringkat ketiga di antara keluarga bergengsi di kota Janan. Semua orang di kota Janan pernah mendengar tentang Zach dan Baxter karena mereka sangat terkenal. Ada banyak alasan yang membuat mereka terkenal. Awalnya di kota Sisbei,
Baxter merupakan pengusaha pertama yang berinvestasi di kota itu. Saat itu, kota Sisbey adalah kota yang belum berkembang. Pemerintah mengundang banyak pengusaha untuk berinvestasi di kota demi meningkatkan perkembangan kota dengan cepat. Keluarga Palmer adalah investor terbesar. Mereka terlibat dalam bisnis legal maupun ilegal di kota Sisbey. Sebagian besar pengusaha dan anggota pemerintah punya hubungan dengan keluarga Palmer terutama Baxter. Sekarang, keluarga Palmer telah meninggalkan kota Sisbey. Namun, tidak dapat dipungkiri kalau sebagian besar industri di kota Sisbey dulunya dikendalikan oleh keluarga Palmer. Keluarga Palmer mampu mengambil alih seluruh kota Sisbey jika mereka menginginkannya. Meski semua orang sudah memprediksi identitas Abby, mereka masih tidak menyangka identitas Abby yang sebenarnya begitu mengejutkan. Bahkan Nancy terkejut karena Shaw sering menyebut nama Baxter. Baxter juga sering muncul di berita. Nancy tidak percaya kalau Abby ternyata adalah adik Baxter. Sekarang, Nancy ketakutan karena dia telah menyinggung orang penting. Dia merasa itu akan berdampak pada Ivan dan keluarganya. Mereka bahkan akan dipenjara. Wajah Nancy memucat ketika memikirkan itu. Keluarga Palmer? Ivan mencoba mengingat-ingat. Meskipun dia baru saja datang ke kota Sisbey, dia mendengar rumor yang mengklaim keluarga Palmer yang begitu berkuasa di kota Janan. Tapi tetap saja, itu tidak bisa dijadikan alasan bagi Abby yang memanggil Nancy dengan sebutan Jalang dan memaksa Nancy untuk menginap semalam dengan Luke. Bahkan itu juga tidak bisa dijadikan alasan bagi Abby untuk mengizinkan Luke mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekarang kamu sudah tahu identitasku, kan? Beritahu aku apa yang kamu rasakan sekarang. Abby mengancam dengan serius. Ketika melihat Ivan tetap diam, Abby pikir Ivan mulai merasa takut karenanya. Melihat itu, dia pun berkata dengan angkuh. Bukankah kamu ingin tahu identitasku? Apa kamu takut padaku sekarang? Pukul aku lagi jika kamu berani. Bab 122, sangat lambat. Raut wajah Abby sangat suram di saat Shepherd Caucasia itu terbaring di tanah. Darah anjing itu mengalir ke kaki Abby. Dia begitu marah hingga matanya memerah seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya tenang. Abby menghampiri Ivan dengan angkuh. Pukul aku lagi jika kamu berani. Haha, apa kamu takut padaku sekarang? Abby tertawa saat dia mengira Ivan takut padanya sekarang. Abby pun memarahinya, dan saat itu juga, dia hendak menampar Ivan. Namun, Ivan menahan tangan wanita itu. Aku tidak takut. Setelah itu, Ivan menampar wajah Abby. Suara tamparan dengan jelas terdengar. Rasanya sangat keras hingga Abby mengira wajahnya mengalami luka parah. Ivan menamparnya lebih keras kali ini. Ah! Abby berteriak kesakitan, dia merasa sakit kepala, telinganya tuli sebentar, dan dunia di sekitarnya serasa berputar. Dia terhuyung-huyung ketika melangkah mundur, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Detik berikutnya, dia meludahkan 4 gigi dengan darah. Ruby dan seluruh resepsionis itu melebarkan matanya karena tidak percaya. Mereka tidak mengerti kenapa Ivan berani menyakiti Abby bahkan setelah mengetahui identitas wanita itu. Melihat kejadian itu, mereka tidak tahan ingin bertanya-tanya apa Ivan sudah gila. Awalnya, mungkin ada peluang untuk menghindar, tapi sekarang, itu sama dengan menyinggung Abby sepenuhnya. Apa perbedaan antara menyinggung Abby dan keluarga Palmer dan berjalan di tepi tebing? Sayang sekali dia bukan dokter gigi. Di kejauhan, seorang penjaga keamanan mengalami sakit gigi secara kebetulan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ivan, apa kamu gila? Teriak Nancy kaget. Dia tidak percaya bahwa Ivan, yang biasanya sopan dan tidak berani membantah orang lain, akan melakukan tindakan kasar seperti ini. Cepat pergi! Kalau tidak, kita akan dihabisi. Dengan identitas, statusnya, apa gunanya melarikan diri? Dia bisa menemukan kita kemanapun kita pergi. Setelah bertemu dengan begitu banyak orang yang berkuasa, Ivan tahu betapa menakutkan orang-orang berkuasa ini. Jika mereka benar-benar ingin balas dendam, tidak ada gunanya bagi Nancy dan Ivan untuk melarikan diri. Kenapa kamu memukulnya sekarang jika kamu tahu kamu tidak bisa melarikan diri darinya? Abby mengernyit dan panik. Abby merasa Iva hanya tahu bagaimana menambah kekacauan, dan mereka sudah berada dalam masalah besar kali ini. Namun, Ivan tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah dia takut? Mata Abby membelalak karena masih tidak percaya saat dia menatap darah dan giginya. Dia tidak merasa kesakitan karena seluruh sisi kanan wajahnya mati rasa. Dia masih merasa pusing, dan pupil matanya terus-menerus berkontraksi dan membesar. Dia menatap tanah dengan tatapan yang mengerikan dan rambutnya berantakan. Dia sesak napas, membuatnya terlihat memalukan. Beberapa saat kemudian, Abby merasa kesakitan yang teramat sangat. Rasa sakit ini membuatnya gemetaran dan mengeluarkan suara desis pelan. Sial! Abby tiba-tiba menengadah dan memelototi Ivan di detik berikutnya. Dia membentak sambil menahan rasa sakitnya.
Mulai hari ini, kamu, keluarga, kerabat dan teman-temanmu akan diusir dari kota Janan karena kamu. Seluruh gedung dipenuhi dengan bentakannya. Ruby, apa kamu membiarkan pelanggan VIP-mu diganggu seperti ini begitu saja? Saat berikutnya, Abi menatap Ruby. Ruby seperti anjing yang menjadi sasaran pemiliknya, tanpa sadar dia gemetar dan menghampiri Abi. Nona Pamer, apa Anda baik-baik saja? Ivan, kamu bajingan sialan. Berani-beraninya kamu memukul seseorang di Mall Central 69? Ruby sangat ketakutan. Abi adalah pelanggan VVIP. Dan dia berasal dari keluarga Pamer. Tapi sekarang, Abi terluka dan mengalami pendarahan di Mall Central ke-69. Dia bahkan kehilangan putranya. Jika insiden ini diselidiki, Ruby, wakil manajer umum, akan menanggung konsekuensi karena dia bertanggung jawab atas mall ini. Dia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, tapi juga dihukum berat. Karena itu, Ruby harus menenangkan Abi. Di mana penjaga keamanan? Cepat tangkap dua idiot ini! Cepat! Teriak Ruby. Tap! Tap! Barulah penjaga keamanan itu tersadar. Kemudian, 50 penjaga keamanan dengan cepat berlari kemari. Mereka sudah terlatih dengan baik, dan mereka bisa bekerja di sini karena tinggi, berat, dan penampilan mereka sesuai dengan persyaratan. Semua penjaga itu mengenakan kaos hitam, dan mereka tampak garang. Nancy melangkah mundur dan menelan ludah tanpa sadar. Tahan mereka dan serahkan ke Nona Pamer! Teriak kepala tim keamanan. Dalam hitungan detik, dua orang dengan tongkat di tangan mereka melangkah maju. Mereka lalu mengangkat tongkat dan mengarahkannya ke Ivan. Namun, Ivan terlihat acuh tak acuh. Dia dengan mudah menghindar dari serangan dua orang itu. Setelah itu, dia menggunakan jari tengah dan telunjuknya sebagai pedang untuk menutup kedua orang itu. Segera, kedua penjaga itu merasa mati rasa, dan tongkat di tangan mereka terjatuh sebelum mereka tergeletak lurus di tanah. Semua orang tercengang. Kepala tim keamanan tidak mengerti situasi yang terjadi, tapi untuk menghemat waktu, dia langsung berkata, "Mari kita serang bersama dan tahan dia untukku." Setelah kepala tim selesai berbicara, dia bertindak lebih dulu. Tapi, begitu dia maju selangkah, angin kencang berhembus. Sebelum dia sempat melihat apa yang terjadi, dia merasa kepalanya dipukul dengan keras. Detik berikutnya, dia terjatuh ke tanah dengan postur yang aneh di tempat lalu pingsan. Penjaga keamanan yang hendak mengambil tindakan terkejut. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Apakah mereka melewatkan sesuatu? Kapan Ivan sampai di depan mereka? Bertindak sekarang! Siapapun yang bisa menaklukkannya, aku akan memberinya 2,1 miliar rupiah. Pekik Abi saat melihat semua orang mematung. Gedebum! Orang bisa melakukan apapun demi mendapatkan uang. Begitu Abi memberikan tawaran itu, penjaga keamanan segera bergerak. Satu persatu, mereka menjadi bersemangat dan melemparkan tongkat besi ke Ivan. Haha! Ivan tersenyum ringan, dan tubuhnya seperti ikan lo yang bergerak-gerak melalui celah dan tongkat. Tak satu pun dari tongkat itu bisa menyentuhnya, apalagi para penjaga itu. Bahkan sudut pakaian Ivan tidak tersentuh oleh mereka. Dari sudut pandang penglihatan batin Ivan, kecepatan mereka terlalu lambat. Mereka lambat seperti kungkak, yang tampak lucu dan konyol. Dengan mudah menghindari serangan yang ada di hadapannya, Ivan menaruh satu tangan di belakang punggungnya. Dia menyatukan jari tengah dan telunjuknya. Ujung jarinya mendarat di dagu semua orang dalam hitungan detik. Setiap orang yang sudah ditutup terlihat seperti balon yang benar-benar kempis. 47 orang semuanya. Tidak sampai 1 menit, 46 orang jatuh. Yang terakhir masih sadar. Orang yang terakhir itu gemetaran ketika melihat Ivan menghampiri dirinya. Orang itu bertanya-tanya. Tidak mungkin. Cara mereka jatuh tidaklah wajar. Apa yang terjadi? Aku tidak melihatnya dengan jelas. Saat ini, Ivan datang. Penjaga terakhir itu dengan cepat menjatuhkan tongkat di tangannya. Aku akan jatuh sendiri. Gedebuk! Setelah itu, penjaga itu jatuh dan berpura-pura pingsan. Dia sangat keren! Nancy membelalak dan mulutnya tidak percaya saat melihat kejadian di depan mereka. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Sementara itu, Ruby dan para resepsionis juga bengong. Mereka tidak percaya Ivan telah mengalahkan 50 orang sendirian. Tidak hanya itu, para penjaga bahkan tidak menyentuh rambut Ivan. Apakah Ivan seorang manusia? Bab 123, bantu aku memilih. Yang terpenting, yang dilihat semua orang saat berlangsungnya seluruh kejadian itu adalah gerakan Ivan yang ringan. Seolah-olah dia melenggang dan melompat dengan iseng. Petugas keamanan itu bagai semut yang dilindas mobil, roboh baris demi baris, menciptakan pemandangan spektakuler. Semua orang terperangah, kecuali Abi. Wanita itu telah menyaksikan banyak hal aneh di dunia.
Jadi, walaupun dia melihat sesuatu yang mengejutkan, dia bisa dengan cepat kembali rasional. Dia percaya bahwa ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang biasa. Setelah berurusan dengan semua penjaga keamanan, Ivan langsung bergerak ke arah Abi dan Ruby. Abi bergidik begitu Ivan mendekat. Apa yang kamu inginkan? Ivan tidak menghiraukannya. Dia dengan santai terus berjalan maju. Lelaki itu berhenti tepat di depan Abi. Abi bergidik ngeri, sedangkan Ruby tanpa sadar mundur begitu benaknya mendadak kosong. Namun, Ivan tidak mengacuhkan mereka dan berbalik. Dia lalu berucap pada Nancy. Ayo lanjutkan belanjanya. Apa? Nancy bingung. Belanja? Iya. Pakaianku berlumuran darah. Aku tidak cocok keluar seperti ini. Aku harus beli baju baru. Walau baju di sini mahal, aku suka gayanya. Ucap Ivan santai. Nancy ragu-ragu untuk bersuara. Tentu saja, pakaian mahal memang terlihat modis. Tapi masalahnya Ivan mampu membelinya atau tidak. Jangan cuma berdiri di situ. Bisa membantuku memilih beberapa pakaian? Cepatlah agar kita bisa segera pulang. Desak Ivan. Oke. Nancy juga ingin cepat pulang setelah Ivan membuat keributan besar. Kalau tidak pergi secepat mungkin, mereka berdua akan kehilangan kesempatan untuk kabur. Dia bermaksud menceritakan kejadian itu kepada kedua orang tuanya untuk menemukan solusinya bersama-sama. Saat ini dia tidak bisa berpikiran jernih, oleh karena itu, dia langsung setuju mengikuti Ivan ke toko. Setelah itu, keduanya mulai berbelanja pakaian, sepatu, celana. Sedangkan Abi, Ruby, dan para resepsionis, mereka semua tidak digubris. Abi sangat murka sampai-sampai dia menggertakkan giginya yang tersisa. Aku tidak akan memaafkanmu. Dia memelototi Ivan dengan jahat karena kemarahannya sudah mencapai puncak. Namun detik berikutnya, dia menyeringai. Di saat yang bersamaan, Abi mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan. Tuan Len, seseorang sudah mengusikku di wilayahmu. Dia memukulku di Mall Central ke-69. Cepatlah kemari. Tuan Madison, aku baru saja dipukul di Mall Central ke-69. Bisa tolong membantuku menghadapinya? Tuan Walsh, Tuan Parker, seseorang mengusikku di wilayahmu. Iya, Mall Central 69 yang Anda kelola. Abi melakukan beberapa panggilan berturut-turut sambil menangis. Dilihat dari gelar mereka yang baru dipanggilnya, semua orang bisa menebak siapa mereka, walau tidak yakin. Kalau prediksi Ruby dan yang lain benar, semuanya akan menjadi menarik. Ivan pasti akan berakhir sangat buruk jika berurusan dengan semua orang besar itu sekaligus. Sebagian besar resepsionis, termasuk Ruby, sudah mulai mengira-ngira identitas orang-orang yang dipanggil Abi. Segera, sebuah diskusi kecil terdengar. Apa pria itu Ivan Reed? Dia sungguh idiot masih diam di sini setelah terseret dalam masalah. Haha, bertindak tanpa pikir panjang akan membuat seseorang berada dalam masalah besar. Dia menyeret dirinya sendiri ke dalam masalah dengan memukul Nona Palmer. Mustahil dia bisa kabur. Walau begitu, setidaknya dia mencoba kabur. Dengan begitu, dia bisa hidup untuk beberapa hari ke depan. Itu lebih baik daripada tinggal di sini sambil menunggu kematian. Sulit dipercaya bahwa dia masih punya antusiasme untuk beli pakaian baru. Sungguh tidak bisa dipercaya lelaki itu masih peduli dengan citranya ketika sudah diambang kematian. Ku yakin dia idiot. Anak-anak muda tidak pernah memikirkan akibatnya sebelum bertindak. Ivan, ayo pergi sekarang. Lupakan saja soal pakaiannya. Nancy panik, dia ingin pergi secepatnya. Tidak usah panik dan khawatir. Kamu akan baik-baik saja bersamaku. Pilih saja baju kesukaanmu. Uangku banyak. Hibur Ivan. Nancy mengerutkan keningnya. Ivan, apa kamu tidak sadari apa yang telah kamu perbuat? Bisa tidak kamu berhenti berpura-pura? Sebenarnya, Ivan ingin mengungkapkan identitas aslinya, tapi setelah dipikir-pikir dia berubah pikiran. Dia kayak saja Nancy tidak percaya, apalagi identitas aslinya. Ivan berkata, apapun yang terjadi aku tidak akan pergi. Belum lagi, apa kamu pikir kita bisa pergi keluar? Para resepsionis itu sangat frustasi ingin menghentikan kita. Kalau kita tidak berhenti, merekalah yang akan menderita. Nancy menghela napas, karena dia tidak paham jalan pikiran Ivan. Aku tidak ingin beli apa-apa, dan tidak berniat membantumu memilihkan pakaian. Tidak masalah. Beri aku waktu. Ivan masa bodoh dengan gaya. Dia memilih pakaian kasual, satu set rok seharga lebih dari 434 juta rupiah dan tas seharga lebih dari 168 juta rupiah. Kemudian, dia memberi isyarat kepada resepsionis yang tadi dia maki untuk menghampirinya. Kemarilah. Resepsionis wanita itu sedikit gemetar dan tanpa sadar menatap Ruby. Ruby mengangguk padanya. Resepsionis wanita itu ragu-ragu mendekati Ivan. Apa yang Anda inginkan?
Memang apa yang kulakukan padamu? Aku orang yang rasional, aku paham harus membayar saat membeli sesuatu. Ambil kartu kredit ini. Tidak ada kata sandinya. Ivan memutar bola matanya. Resepsionis wanita itu terperangah. Walau dia takut pada Ivan, dia masih merendahkan lelaki itu begitu melihat barang-barang yang Ivan ambil. Dia berpikir, pria yang sok. Barang-barang ini mencapai lebih dari 3,22 miliar rupiah. Apa dia mampu membelinya? Tidak perlu kata sandi. Apa dia pikir aku ini bodoh? Walau resepsionis wanita berpikir begitu di dalam hatinya, dia mana berani mengatakannya. Dia tampak tersenyum tidak wajar. Ivan, bisa tidak kamu berhenti mempermalukan diri sendiri? Nancy mulai kehilangan kesabarannya. Padahal tadinya, dia sudah sedikit mengubah kesan buruknya tentang Ivan. Namun setelah serangkaian tindakan yang lelaki itu lakukan, Nancy tampaknya tidak paham dengan jalan pikiran Ivan. Lagi pula, Nancy sudah melakukan perhitungan kasar total harga barang-barang itu. Totalnya 3,43 miliar rupiah. Nancy tidak percaya Ivan, yang dibesarkan di pedesaan, mampu membeli semua itu. Ivan tidak ambil pusing menjelaskan apapun. Alih-alih, dia mengingatkan resepsionis wanita itu. Kenapa kamu terus berdiri di sana? Lakukan pembayaran sekarang. Resepsionis wanita itu ketakutan dan gemetar. Dia lekas mengambil kartu kredit Ivan, walau masih merendahkan lelaki itu di dalam hatinya. Kemudian dia pergi mengambil mesin kartu sebelum menggesek kartu itu dengan piawai. Di detik berikutnya, 3,43 miliar rupiah terbayarkan. Bip! Lampu hijau menyala. Pembayarannya berhasil. Melihat tanda terima, resepsionis wanita itu tertegun. Dia heran. Kok bisa pembayarannya berhasil? Apa mesinnya rusak? Dia membaca tanda terima dengan cermat tapi tidak mendapati kesalahan apapun. Ruby, Abi, dan semua resepsionis tercengang. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda yang tampak miskin itu bisa menghabiskan 3,43 miliar rupiah tanpa ragu-ragu. Bab 124, aku tidak menghormati kalian semua. Terutama Nancy, yang lebih terkejut. Dia tidak percaya. Itu karena dia mengerti kondisi keuangan Ivan lebih baik dari siapapun. Dia sungguh mengira Ivan tidak punya uang sebanyak itu, bahkan dirinya sudah bersiap untuk dipermalukan. Tapi sekarang, dia mematung begitu melihat mesin kartu itu. Ini hadiah untukmu. Tunggu aku di sini, aku ganti pakaian dulu. Nancy masih tertegun ketika Ivan menyerahkan rok dan tas itu. Ivan lalu pergi ke ruang ganti. Ivan juga sedikit terkejut saat masuk ke ruang ganti. Seperti perkiraan, Ivan hampir tidak bisa membayangkan bagaimana bahagianya orang kaya. Ruang ganti di depannya 2 kali lebih besar dari rumah Lia, dan semua fasilitas tersedia, mulai dari toilet, kamar mandi, kolam renang, meja rias, kosmetik, dan apapun yang bisa orang pikirkan. Itu baru pertama kalinya Ivan melihat sebuah ruang ganti kelas atas. Karena dia sedang tidak terburu-buru ditambah pakaian serta wajahnya kini berlumuran darah, dia lantas masuk kamar mandi dan mulai mandi dengan pelan dan santai. Ivan tengah asik sendiri di kolam renang. Nancy melihat barang berharga di tangannya dengan bingung di luar ruang ganti, dia masih bertanya-tanya kenapa Ivan bisa punya begitu banyak uang. Semua yang baru terjadi terlihat sangat tidak nyata. Wajar kalau Ivan bisa berkelahi karena dia telah dibesarkan di lingkungan yang keras di pedesaan. Ditambah lagi, dia dulu belajar pengobatan tradisional yang karenanya, dia tahu tubuh manusia dengan sangat baik. Walau itu luar biasa melihat Ivan dapat mengalahkan banyak orang sendirian, Nancy masih menganggap hal itu wajar-wajar saja. Tapi tidak peduli betapa keras dia pikirkan, dia tetap tidak mengerti bagaimana Ivan bisa mendadak kaya. Bagaimana? Padahal beberapa waktu lalu Ivan masih seorang dokter magang dan asisten penjualan di sebuah toko mobil. Dulu, membeli pakaian murah saja dia bahkan tidak mampu. Tapi sekarang, dia punya lebih dari belasan miliar rupiah untuk dihabiskan. Nancy merasa itu janggal. Dia sangat bingung. Tapi dengan cepat dia menggeleng. Ini bukan waktu yang tepat untuk mempertanyakan semua hal ini karena Nancy mendapati Abi memelototinya tidak jauh dari sana. Karena itu, Nancy segera sadar dan panik. Nancy duduk di kursi dan merasa bahwa waktu berjalan dengan sangat lambat. Rautnya berubah pucat ketika berharap Ivan bisa lekas keluar dan angkat kaki bersamanya. Semakin lama Nancy dan Ivan tinggal, semakin berbahaya situasinya. Apa bisa mereka berdua melarikan diri setelah orang-orang yang Abi panggil tiba? Nancy gugup menunggu. 1 detik, 2 detik, 10 detik. 1 menit. 2 menit. 8 menit. Waktu terus bergulir, tapi masih tidak ada pergerakan di ruang ganti. Semakin lama Nancy menunggu, semakin dia putus asa. Dia sangat ingin lekas masuk ke ruang ganti untuk memastikan apa yang tengah terjadi. Bersamaan saat ide itu terlintas di benaknya, sesuatu juga terjadi di luar mal. Di luar gerbang Mall Sentral 69, satu demi satu mobil mendadak muncul,
dan suara klakson mobil terdengar bersautan dari berbagai penjuru. Sekumpulan mobil berkumpul di alun-alun di luar gerbang. Biasanya, mobil hanya boleh diparkir di tempat parkir. Mobil tidak diizinkan untuk diparkir di alun-alun. Namun sekarang, banyak kendaraan yang melaju masuk, bahkan langsung menabrak pagar yang menghalangi jalan. Mobil-mobil menerobos dermaga batu yang diletakkan di jalan dan terus memaksa masuk ke alun-alun. Jelasnya itu adalah mobil mewah. BMW, Mercedes-Benz, dan Audi termasuk biasa saja jika dibanding dengan mobil-mobil itu. BMW adalah mobil yang memimpin jalan. Bagian depan BMW itu terhempas begitu menabrak rintangan di jalan. Totalnya lebih dari 30 mobil. Selang beberapa waktu, decitan suara rem dapat terdengar. Begitu keluar dari mobil, para pengawal berjas hitam berdiri membentuk dua barisan sebelum 8 mobil mewah melaju mulus menuju alun-alun. Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz Maybach, Porsche Custom Panamera, Bentley Continental, dan lain-lain. Nancy menyaksikan mobil itu dan membelalakan matanya. Wajahnya berubah sangat pucat. Tidak diragukan lagi, mobil-mobil itu milik orang-orang yang Abi panggil untuk dimintai pertolongan. Bukan itu saja, sudah pasti mereka yang datang adalah para tokoh hebat karena mereka bermobil mewah. Kedelapan mobil itu berhenti. Para pengawal yang membuat dua barisan secara hormat serentaka membuka pintu mobil. Di saat berikutnya, seseorang yang agak sedikit tua turun dari setiap mobil itu. Semua resepsionis, termasuk Ruby dan Nancy, sangat terkejut begitu melihat orang-orang itu keluar dari mobil di dalam mall. Itu memang benar. Mereka yang dipanggil Abi sesuai dengan bayangan semua orang. Yokeland, seorang taipan internet. Kelvin Madison, ketua grup perumahan dataran tinggi untuk cabang kota Sisbay. Acton Walsh, seorang produsen besar yang dulunya memiliki olahraga Eriker. Asker Parker, pimpinan entertainment ke-69. Gilbert Jennings, pembuat keputusan obat Havn. Asman Briggs, ketua Metaverse untuk cabang kota Sisbay. Semua orang yang keluar dari 8 mobil mewah itu adalah para tokoh hebat yang Ruby dan yang lain pernah lihat di banyak berita dan koran. Mereka adalah ketua atau pemilik beberapa perusahaan terkenal. Semuanya setidaknya memegang 80% kekayaan kota Sisbay. Sangat mengejutkan dikala mereka semua tiba di Mall Sentral 69 secara bersamaan. Dari semua orang di sana, Abilah yang paling tenang. Dia sontak bersemangat begitu melihat orang-orang itu. Kemarahannya kembali tersulut saat mengingat betapa kerasnya Ivan menampar dirinya. 8 tokoh hebat itu keluar dari mobil dengan gugup. Mereka secepat mungkin berlari menuju Mall Sentral ke-69. Sedangkan pengawal mereka berdiri tegak di depan pintu, menghentikan orang-orang lain mendekat. Kedelapan tokoh hebat itu semuanya terkejut begitu mereka melihat mayat dan darah anjing gembala Kaukasia. Nona Palmer! Nona Palmer, Anda baik-baik saja? Nona Palmer, maaf saya terlambat. Nona Palmer! Mereka semua mendekati Abi dengan cemas seolah-olah Abi adalah seseorang yang tidak berani mereka usik. Abi sudah menceritakan semua yang terjadi lewat telepon. Namun, ketika mereka mendapati mulut Abi penuh darah, anjing gembala Kaukasia yang tidak berbentuk, dan 50 pengawal yang telah sadar tapi menderita sakit dan nyeri, 8 orang itu masih tercengang. Mana mungkin seseorang di kota Sisbay kecil masih berani mengusik Abi bahkan setelah tahu identitas asli wanita itu? Kelihatannya, Abilah orang yang dipukul. Namun kenyataannya, itu adalah tamparan di wajah ke-8 tokoh hebat itu karena mereka yang pastinya akan disalahkan telah membiarkan seseorang menyakiti Abi di wilayah kekuasaan mereka. Apa aku kelihatannya baik-baik saja? Kamu tidak punya mata ya? Apa kamu buta? Ayo, lihat lebih dekat. Abi sama sekali tidak menghormati 8 tokoh hebat itu. Dia mendekatkan wajahnya di hadapan mereka dan terlihat garang. Aku sudah menunggu kalian selama 10 menit. Kalian pikir kalian siapa berani membiarkanku menunggu begitu lama? Bajingan! Bab 125, Rasa Takut. Abi membentak dan memarahi ke-8 tokoh hebat ini di hadapan semua orang. Walau merasa terhina, mereka mana berani mengatakan sesuatu yang mereka takutkan justru akan menyinggung Abi. Menyinggung Abi sama dengan menyinggung keluarga Palmer. Tidak seorang pun yang ingin menggali kuburan mereka sendiri karena tidak mampu menanggung akibatnya. 8 orang itu, yang biasanya menjadi pengganggu dan dimanapun disegani oleh siapa saja, kini membungkuk pada Abi. Mereka hanya bisa menunggu hingga wanita itu selesai berteriak. Yok adalah orang pertama yang melangkah maju. Nona Palmer, siapa yang telah menyinggung perasaan Anda? Itu di sana. Abi menunjuk ke arah toko Louis Vuitton. Wanita itu dan pria yang bersamanya. Dengar! Aku ingin mereka berdua menderita. Cabut gigi mereka satu persatu. Siapa? Kerumunan orang melihat ke arah yang ditunjuk Abi kemudian mendapati Nancy. 8 orang itu berpikir. Baiklah. Kami tidak kenal wanita itu. Ini mempermudah semuanya. Jangan khawatir, Nona Palmer. Kami akan mengurus wanita itu sesuai yang Anda minta.
Mall Central 69 adalah wilayah saya. Saya minta maaf karena Anda terluka di sini. Biar saya berikan kompensasi setelah saya membereskan masalah ini. Ucap Asker sombong. Jangan terlalu menuruti gerak hati. Lebih baik kita waspada. Pihak lawan pasti tahu beberapa teknik pertahanan diri untuk bisa mengalahkan lebih dari 40 penjaga keamanan. Kelvin tampak serius. Teknik pertahanan diri? Para pengawal yang ada di luar mall sudah terlatih baik. Kita harus biarkan pihak lawan membayar karena sudah menyakiti Nona Palmer. Kata Gilbert dengan murka. Abi mendengus tanpa kata-kata. Dia bangkit dan berjalan menuju toko Louis Vuitton. Kelvin dan yang lain mengikuti wanita itu. Sebaliknya, Ruby dan para resepsionis tidak berani berjalan mendekat. Mereka berdiri menjauh lantaran tidak ingin menyinggung Kelvin dan yang lain. Di depan para tokoh hebat itu, Ruby dan yang lain bukanlah apa-apa. Nancy tidak bisa duduk manis lagi. Dia bangkit dari sofa dengan wajah pucat. Dia ingin mengucapkan sesuatu, tapi untuk membuka mulut saja dia merasa sulit di hadapan aura kuat dari para tokoh hebat ini. Saat itu, yang diharapkan hanya Ivan keluar. Sayangnya, Nancy masih belum mendengar apa-apa di ruang ganti. Hei! Bukannya kamu tadi sangat percaya diri? Apa sekarang kamu takut? Haha! Abi memelototi Nancy sambil mencibir. Nancy sangat takut hingga memutuskan untuk duduk kembali. Nona Palmer, aku! Nancy sebisa mungkin berusaha menjelaskan. Namun Abi tidak memberi wanita itu kesempatan. Kamu mau bilang apa? Beraninya kamu duduk? Cepat berdiri! Nancy dengan tubuh gemetar kembali berdiri. Haha! Abi tertawa. Darah di sudut mulutnya membuatnya terlihat menyeramkan ketika tertawa. Nancy yang melihat hal itu menjadi bergidik. Kelvin dan yang lain memperhatikan betapa ketakutannya Nancy. Dikala menyaksikan hal itu, mereka mengerutkan kening. Nona, siapa yang memberimu keberanian untuk menentang Nona Palmer? Aku pikir dia seseorang yang kuat. Tapi ternyata hanya seorang wanita yang lemah. Kelvin dan yang lain membayangkan pihak lawan adalah seseorang yang akan sulit untuk dihadapi sampai-sampai Abi harus memanggil mereka secara langsung. Namun, tepat ketika mereka melihat reaksi Nancy, mereka kecewa. Orang-orang besar itu berpikir. Bukannya dia adalah sasaran empuk? Kenapa Nona Palmer sampai memanggil kami untuk meminta bantuan? Di mana priamu? Apa dia sedang bersembunyi? Yok mengerutkan kening karena sibuk. Lelaki itu hanya ingin membereskan masalah ini dan pergi. Apalagi dia benci berada dengan Abi. Semua orang kelas elit tahu bahwa Abi wanita tidak berguna selain kaya saja. Sepanjang hari tidak ada yang dia lakukan. Kalau dia tidak dilahirkan dalam keluarga Palmer, dia pasti sudah akan mati di jalanan. Bilang padanya untuk segera menunjukkan batang hidungnya di sini. Jangan buang-buang waktu kita lagi. Lagi pula, kamu tidak bisa bersembunyi selamanya, kan? Haha! Apa dia ini pria tulen? Kenapa bisa dia meninggalkan pacarnya? Apakah kamu mau pergi bersamaku saja? Kamu bisa jadi pembantu istriku yang kelima, dan aku akan membantumu untuk meminta belas kasihan Nona Palmer. Aku... Nancy terus melangkah mundur. Dia terus-menerus berbalik untuk melihat ruang ganti. Dia berpikiran. Apa Ivan benar-benar melarikan diri? Apa dia menyuruhku tinggal di sini untuk mengalihkan perhatian mereka sementara dia kabur? Kenapa dia tidak kunjung keluar? Apa ganti baju butuh waktu yang lama? Hati Nancy sontak hancur ketika memikirkan semua kemungkinan itu. Nancy mengutuk dalam hatinya. Sial! Dia telah meninggalkanku dan kabur. Memikirkannya membuat Nancy ingin menangis. Air matanya kini menggenang. Dia merasa dirugikan karena Ivanlah yang menciptakan keributan itu. Tapi sekarang, dialah yang harus menanggung konsekuensinya sendirian. Sial! Bawa anak buahmu untuk mencari di ruang ganti sekarang. Dia pasti ada di dalam sana. Abi berteriak dengan geram sebelum menginstruksikan Kelvin dan yang lain. Baik, Nona Palmer. Oke. Kelvin dan yang lain lekas menanggapi itu. Bahkan mereka tidak perlu repot-repot memberi perintah karena para pengawal yang di depan pintu sudah langsung berhamburan masuk begitu mendengar perintah Abi. Puluhan orang dengan aura menakutkan menyerbu masuk, dan mereka berkumpul bersama penuh ancaman, menciptakan aura yang mengintimidasi. 8 pria yang memimpin punya aura yang lebih bengis. Mereka adalah pengawal pribadi Kelvin dan yang lain. Semuanya sangat terlatih dan tampak tangguh. Tapi, begitu mereka hendak bergegas masuk ke toko, pintu ruang ganti dibuka. Seorang pria keluar dengan santai. Di saat yang sama, perhatian semua orang teralihkan ke pria itu. Tepat ketika menyadari siapa pria itu, Yok dan yang lain langsung mematung di tempat. Pria itu tanpa sadar terdorong untuk menghentikan para pengawal yang hendak menyerang Ivan. Ekspresi Yok dan yang lain dengan jelas terlihat mengalami perubahan drastis dari keterkejutan menjadi ketakutan lalu penyesalan.
Emosi mereka bercampur aduk. Seolah-olah tombol jeda telah diklik karena mereka semua terdiam cukup lama. Ivan Reed, Tuan Reed, tidak pernah terlintas di benak Yok dan yang lain bahwa orang yang akan keluar dari ruang ganti adalah Ivan. Seseorang yang dihormati Augeas, si Dewa Perang. Waktu itu, Augeas tengah mengadakan pertemuan hanya demi mengenalkan sosok Ivan pada Yok dan yang lain. Seusai pertemuan itu, bahkan Augeas membawa Ivan ke rumah Yok dan yang lain. Karenanya, mereka semua punya kesan yang mendalam tentang Ivan, sehingga mereka dapat mengenali lelaki itu dalam sekali pandangan. Kedelapan orang besar di belakang Abi panik. Jantung mereka berdegup kencang. Benak mereka menjadi kosong untuk beberapa waktu, sampai-sampai membuat mereka tercekat di tempat. Mereka mendadak pusing dan merasa mulut mereka kering. Bab 126, Sampah Kecil. Dari antara 8 tokoh hebat itu, lebih dari setengahnya telah menghadiri perjamuan pada hari itu. Mereka yang tidak hadir juga telah diingatkan oleh bos dan teman-teman mereka. Sekarang 8 tokoh hebat itu akhirnya bertemu Ivan secara langsung, mereka pun merasa pusing. Ivan keluar dari ruang ganti pakaian dengan tenang. Dia mengamati kerumunan itu. Berikutnya, dia mengabaikan semuanya. Seolah-olah dia tidak melihat siapapun saat dia berjalan menuju Nancy. Bagaimana? Apakah aku terlihat bagus dengan pakaian ini? Nancy dibuat tidak dapat berkata apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa kecuali berpikir. Apakah dia masih memiliki keinginan untuk memamerkan pakaiannya? Tidak bisakah dia melihat apa yang sedang terjadi di sekitarnya? Apakah dia gila? Nancy ketakutan setengah mati. Karena itu, dia tidak berminat untuk berkomentar tentang pakaian Ivan. Dengan wajah yang dingin, dia berkata, "Ivan, ini sudah berakhir. Sudah berakhir?" Ivan tertawa kecil. "Siapa yang mengatakan kepada kamu kita sudah berakhir?" Nancy tetap diam. Ivan berbalik melihat pada Abi dan kerumunan di belakangnya. "Apakah kamu yang mengatakan itu?" 8 tokoh hebat itu tetap diam. Sebaliknya, Abi tidak sabar untuk membalas. Dia berjalan ke depan dan berkata dengan bangga, "Aku yang mengatakan itu. Memang kenapa? Sampah kecil, akhirnya keluar juga kamu. Aku pikir kamu bersembunyi dan tidak berani berurusan denganku. Haha, baiklah." Ivan kemudian melanjutkan, "Aku sudah mengira bahwa kamu yang mengatakan itu. Lagi pula, jarang sekali melihat orang bodoh sepertimu. Ivan, apakah kamu gila?" Nancy panik. Dia tidak percaya bahwa Ivan masih bisa bertindak angkuh pada saat ini. "Cepat saling meminta maaf. Ini belum terlambat." Jantung Nancy berdetak kencang. Dia sangat gugup sehingga wajahnya berubah marah. Dia berharap bisa memutuskan hubungan dengan Ivan dan berpura-pura menjadi orang asing. "Minta maaf?" Ivan menyeringai. "Abi, apa kamu tidak ingin mengetahui mengapa aku tinggal di sini dan berganti pakaian setelah memukul anjingmu dan kamu? Apakah kamu mengira aku takut padamu? Aku akan pergi sekarang. Hentikan aku jika kamu berani." Setelah Ivan selesai berbicara, dia memegang Nancy, yang sedang bingung dan membawanya berjalan masuk ke kerumunan. Nancy tidak berani untuk bergerak. Dia marah pada Ivan sambil dia berpikir, "Apakah dia gila ingin pergi sekarang?" Nancy mencoba menarik tangannya, namun dia tidak memiliki cukup tenaga. Karena itu, dia harus ditarik dengan paksa oleh Ivan. Dia sangat gugup sehingga membuat kepalanya terasa kaku saat menghampiri Abi dan yang lainnya. Nancy dengan cepat menutup matanya dan tidak berani melihat ke arah mereka. Saat Ivan akan berjalan menuju Abi, dia melemparkan pandangannya sekilas pada Abi. Tidak lama kemudian, Ivan mendorong Abi menjauh. Dorongannya sangat kuat sehingga Abi terhuyung ke belakang dan jatuh ke tanah. Sementara itu, Ivan terus berjalan. Dia berjalan menuju Yok dan 7 orang penting lainnya. Ke-8 orang itu gemetar, dan tanpa menunggu lagi, mereka memberikan jalan untuk Ivan. Para pengawal tercengang. Namun, mereka juga memberikan jalan untuk Ivan dan Nancy setelah melihat reaksi bos mereka. Suasananya tenang selama seluruh kejadian itu berlangsung. Nancy yang terus memejamkan matanya dan telah bersiap untuk membalas dendam itu bingung. Ternyata tidak ada perkelahian seperti yang dia perkirakan. Dia perlahan membuka matanya dan ternyata melihat kerumunan itu memberikan jalan untuknya dan Ivan. Dia sangat terkejut membuatnya tidak tahu harus berkata apa. Dia berpikir, "Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka memberikan jalan untuk kita? Apa ada ilmu hitam yang sedang terjadi?" Nancy tidak bisa memikirkan alasan lain apa untuk menjelaskan apa yang dia lihat. "Apa yang kamu lakukan?" Abi menjadi marah saat melihat reaksi semua orang itu. Wajahnya merah sambil berkata keras, "Apakah kamu bodoh? Kenapa kamu biarkan mereka pergi? Berhenti dan tahan mereka sekarang." Namun, tidak ada yang menanggapinya.
keluarga Pamer memang berkuasa dan harus dihormati. Meskipun demikian, pengaruh mereka di kota Sisbei tidak terlalu besar karena mereka telah menarik diri mereka dari kota itu. Berbeda dengan Ivan, dia didukung oleh Augias, dewa perang di kota Sisbei. Ivan mampu mengusir siapapun keluar dari kota Sisbei jika dia menginginkannya. Orang akan selalu berpihak pada pihak yang lebih kuat. Karena itu, Yok dan yang lainnya langsung mengetahui bagaimana memutuskan antara Abi dan Ivan. Saat ini, Tuan Reed telah membuat banyak keluarga terhormat menjadi bangkrut. Bahkan keluarga Raini yang juga berpengaruh pun sudah mengakui kekalahan. Yok dan yang lainnya juga mengetahui bagaimana Ted dikalahkan. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu bodoh? Yok, cepat ambil tindakan. Abi merangkak naik dan memegang kerah Yok dengan marah. Dia terus menggoyangkannya. Diam jika kamu tidak ingin kehilangan nyawamu. Yok memperingatkan Abi dengan wajah tidak senang. Apa yang kamu katakan? Saat Abi ingin marah, dia melihat Ekten membungkuk kepada Ivan dan menyapanya dengan hormat. Selamat tinggal, Tuan Reed. Pada saat yang sama juga, 7 orang lainnya, termasuk Yok, ikut membungkuk dan memberi hormat kepada Ivan. Selamat tinggal, Tuan Reed. Selamat tinggal, Tuan Reed. Selamat tinggal, Tuan Reed. Usia ke-8 tokoh hebat di kota Sisbei itu berkisar antara 40 hingga 60 tahun. Tapi sekarang, mereka semua membungkuk pada Ivan dan tidak berani mengatakan apapun. Mereka menyesal telah berbicara buruk tentang Ivan dan Nancy sebelum Ivan muncul. Yok dan ke-7 temannya membungkuk dan memberi hormat pada Ivan. Begitu juga dengan para pengawalnya, mereka tidak berani tetap berdiri tegak. Karena itu, mereka ikut membungkuk juga kepada Ivan. Selamat tinggal, Tuan Reed. Suara Yok dan yang lainnya memenuhi seluruh Mall Sentral ke-69. Semua resepsionis dan penjaga keamanan yang baru saja menyadarinya tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa mereka membungkuk? Tunggu sebentar. Tuan Reed? Ivan Reed? Tuan Reed? Hampir saat itu juga, tubuh Ruby gemetar, dan pupil matanya membesar. Saat itu juga, berita populer melintas di benaknya. Miliarder misterius itu, Tuan Reed. Sosok kaya raya dari keluarga Dewa Perang. Menghabiskan triliunan rupiah untuk pernikahan. Benar. Selain Tuan Reed. Siapa lagi yang bisa membuat para miliarder itu menghormatinya? Bahkan para miliarder itu pun takut padanya. Baru sekarang Ruby menyadari hal itu. Seketika, Ruby sangat terkejut sehingga membuatnya terjatuh ke tanah. Teringat bagaimana dia mencemooh Ivan dan Nancy sebelumnya, Ruby menjadi putus asa dan ketakutan. Ruby selalu berpikir bahwa Ivan dan Nancy sangat miskin dan hanya sebuah lelucon. Ruby merasa bahwa statusnya jauh lebih tinggi status mereka berdua. Tapi sekarang, Ruby menyadari bahwa dia yang menjadi lelucon terbesar di Mall Sentral ke-69. Cairan banyak tidak tertahankan dan mengalir keluar dari bawah rok Ruby. Ruby terkencing. Dia terkencing karena ketakutan. Dia menyesali apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia gemetar dan merangkak ke arah Ivan dalam ketakutan. Dia memeluk kakinya dan memohon. Tuan Reed, pergi! Sebelum Ruby selesai berbicara, Ivan mengangkat kedua kakinya dan melepaskannya. Jangan mengotori celanaku dengan air kencingmu. Dasar bajingan. Kamu terlalu takut untuk kalah. Bab 127, sebuah kesempatan yang hilang. Tenaga Ivan sangat besar sehingga membuat Ruby terguling ke belakang padahal Ivan hanya mengangkat sedikit kakinya. Ruby terseduk kesakitan dan tidak lagi berani berbicara. Saat itu, dia sangat menyesali tindakannya. Apakah semuanya akan berakhir berbeda jika Ruby tetap memperlakukan Nancy sebagai temannya dan bertemu dengannya setelah pulang kerja? Apakah Nancy dan Ivan akan berpihak pada Ruby jika itu yang terjadi? Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Ruby telah membuat pilihan yang salah. Dan dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjadi kaya. Tidak hanya itu, dia mungkin juga akan berakhir buruk setelah hari ini. Air mata berlinangan jatuh di pipi Ruby dan bercampur dengan air seninya sambil memikirkan itu. Suasana kembali menjadi sunyi di Mall Sentral 69, kecuali suara langkah kaki Ivan dan Nancy yang akan pergi. Saat itu, tidak ada yang berani berkata apapun. Bahkan Abi juga tetap diam dengan wajah muram. Dia tinggal di kota Sisbei baru-baru ini saja, dan karena itu, dia mendengar rumor tentang Tuan Reed. Dia tahu siapa Ivan dari cara Yok dan yang lainnya memanggilnya. Sial! Dia telah membodohiku. Abi mengepalkan tangannya dengan erat sehingga tangannya mulai gemetar. Tapi, dia tetap tidak berani membalasnya. Lagi pula, dia tidak berada di kota Janan melainkan di kota Sisbei. Kota Sisbei bukanlah wilayahnya, karena itu, dia tidak bisa melewati batas.
Setelah Nancy dan Ivan pergi, Yok dan yang lainnya menghela napas lega. Baru setelah itu, mereka menyadari bahwa punggung mereka dibasahi keringat. Dasar sekelompok bajingan! Apa yang harus ditakutkan? Dia hanya seorang tuan muda dari keluarga Dewa Perang. Lalu kenapa? Beraninya kalian semua mengabaikanku untuk dia? Abi tiba-tiba berteriak. Abi membentak dan mengumpat ke 8 tokoh hebat itu. Ke-8 tokoh hebat itu tetap diam. Namun, mereka marah pada Abi. Mereka semua berpikir. Sial! Kenapa kamu diam saja sebelumnya jika kamu tidak takut padanya? Lalu sekarang, kamu memarahi kami. Tapi tidak ada satupun dari 8 tokoh hebat itu yang berani membantah Abi karena mereka memiliki terlalu banyak komitmen. Mereka juga tidak ingin menyakiti keluarga Palmer. Mereka membiarkan saja Abi memarahi mereka, lagi pula mereka tidak akan mendapatkan kerugian apapun, bagaimanapun Abi memaki mereka. 10 menit kemudian, Abi akhirnya pergi sambil terus memaki. Ke-8 tokoh hebat itu saling melihat dan tersenyum satu sama lainnya dengan pahit. Kenapa dia menggali kuburannya sendiri dengan menyakiti Tuan Reed? Mulut Yok bergerak-gerak. Baiklah, aku akan pergi sekarang karena ada sesuatu yang harus aku hadiri. Aku juga ada rapat. Selamat tinggal. Kecuali Asker, semua tokoh hebat itu pergi. Karena Asker adalah pemilik Mall Sentral 69, dia harus membereskan kekacauan itu. Setelah semua orang pergi, dia memeriksa rekaman kamera pengawas itu secara pribadi untuk mencari tahu apa sebenarnya penyebab insiden itu. Sial! Ruby Thompson! Asker memukulkan tangannya di atas meja setelah menyelidiki insiden itu. Berikan perempuan jalang ini pelajaran dan kurung dia! Ivan mengantar Nancy pulang. Dalam perjalanan, Nancy bingung. Dia tetap diam di kursi penumpang. Pikirannya menjadi tak terkendali saat itu. Dia berpikir. Ivan Reed? Tuan Reed? Mungkinkah Ivan adalah Tuan Reed seperti rumor yang beredar itu? Nancy masih merasa sulit untuk menerimanya karena dia sangat mengenalnya dengan baik. Semakin seseorang memahami seseorang, semakin sulit bagi seseorang untuk menerima perubahan mendadak orang itu. Apalagi, Ivan besar di pedesaan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi anggota keluarga Dewa Perang? Itu adalah perubahan drastis. Nancy tidak dapat mempercayainya. Saat itu, dia mengingat apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Ivan tiba-tiba pergi jauh dari rumah Lia. Insiden yang terjadi di restoran Seasons. Setelah insiden itu, Evad dan Hamlin menghilang. Suatu waktu, Nancy secara kebetulan melihat Mark, teman Hamlin. Tapi Mark melarikan diri ketika melihatnya. Sekarang Nancy sudah mengingatnya, dia meyakini bahwa orang yang dia temui pada hari itu memang Mark. Setelah dia tidak sadarkan diri di restoran Seasons pada hari itu, banyak hal yang telah terjadi tentunya. Jika tidak, mengapa Hamlin berhenti menunjukkan dirinya setelah hari itu? Dia bukanlah seseorang yang akan bersembunyi. Nancy kemudian teringat kejadian di Mall Sentral 69 sebelumnya. Jantungnya berdetak semakin cepat. Dia tidak percaya bahwa Tuan Reed yang berkuasa itu ternyata adalah sepupunya, yang sebelumnya dia pandang rendah. Saat Nancy sedang merenung dengan dalam, Ivan tiba-tiba menghentikan mobilnya. Ivan keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Nancy. Dia tersenyum. Kita sudah sampai di rumah. Ayo kita turun. Baik-baik. Nancy kembali pada kesadarannya dan segera keluar dari mobil. Dia merasa canggung dengan Ivan sekarang. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya, dia tidak berani bertanya pada Ivan. Kamu pasti ketakutan sebelumnya. Aku sebenarnya bisa menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Tapi aku ingin memberikan Ruby pelajaran karena telah mengganggumu. Ivan meminta maaf. Aku baik-baik saja. Nancy yang sebelumnya dapat mengendalikan dirinya, tergagap. Ini sudah semakin larut, dan ada sesuatu yang harus aku lakukan. Karena itu, aku tidak bisa pergi ke atas denganmu. Pikirkan ini. Pernikahanku akan diadakan pada tanggal 6 bulan depan. Beritahu orang tuamu untuk datang dan bergabung dengan kami. Nama kalian ada di kartu undangan, karena itu tunggu saja di rumah, dan sebuah mobil akan datang menjemput kalian pada hari itu. Baik-baik. Nancy menanggapinya dengan ekspresi kosong. Selamat tinggal. Ivan berbalik dan pergi. Dia tahu Nancy butuh waktu untuk mencerna semuanya. Dia akan membuatnya bertambah bingung jika dia tidak pergi. Nancy melihat Ivan pergi. Dia merasa ingin menangis. Dia merasa tidak bisa lagi mengetahui seperti apa kepribadian Ivan, dan status mereka menjadi semakin berbeda. Melihat kartu undangan pernikahan itu, Nancy tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bergegas masuk ke rumahnya dan pergi ke kamar tidurnya. Segera, dia mengeluarkan sepasang gelang giok yang telah pecah menjadi 4 bagian. Setelah itu, dia mengeluarkan kotak hadiah dari lemari berangkasnya. Itu adalah liontin giok yang dihadiahkan oleh Cassie kepadanya di restoran Seasons pada hari itu. Kalian semua mungkin tidak tahu.
Aku tahu dari mana asal liontin giok ini begitu aku melihatnya. Jika aku tidak salah, liontin giok ini terbuat dari sisa bahan 2 pasang gelang yang diambil dari Daun Livau, toko perhiasan terbesar di kota Sisbei. 2 pasang gelang itu masing-masing bernilai 4,2 miliar rupiah. Bahkan jika liontin giok terbuat dari bahan sisa gelang itu, liontin giok itu masih berharga dan terbuat dari bahan yang berkualitas baik. Apa yang dikatakan George, pemilik toko perhiasan itu, pada hari itu terngiang di benak Nancy sekali lagi. Nancy mengambil gelang dan liontin giok itu dan terus membandingkannya. Semakin dia melihat keduanya, semakin keduanya mirip satu sama lainnya. Dia hampir menyimpulkan bahwa itu kedua pasang gelang itu masing-masing bernilai 4,2 miliar rupiah. Seketika itu juga, rasa penyesalan yang tidak ada hentinya muncul di hati Nancy. Pada hari itu, dia pulang dengan marah setelah mengalami kejadian itu di restoran Seasons. Karena marah, dia menjatuhkan gelang yang diberikan oleh Ivan itu. Sekarang dia melihat gelang yang rusak itu, dia menyesalinya sekali. Dia telah memecahkan gelang seharga 4,2 miliar rupiah. Apa yang telah dia lakukan? Nancy mengira dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mampu melakukan tindakan bodoh seperti itu. Dia kemudian melihat kartu undangan pernikahan itu lagi. Selanjutnya tidak mampu menahan dirinya lagi, Nancy membenamkan kepalanya di tangannya dan menangis dengan keras. Seluruh emosinya yang rumit membanjiri hatinya secara bersamaan, dan air matanya mengalir di pipinya. Bab 128, Pecundang. Nancy menderita dan menangis untuk waktu yang lama hingga Lia dan Shaw kembali. Baru saat itulah dia memaksakan diri untuk menenangkan perasaannya dan merias kembali wajahnya. Kemudian dia menyerahkan kartu undangan itu kepada orang tuanya. Apa? Ivan akan menikah? Lia terkejut bukan main. Melihat kartu undangan itu, dia merasa seperti sedang bermimpi. Siapa Ellen Leval? Ellen Leval? Shaw berkata. Tidak mungkin Nona Ellen dari grup Hybrid, bukan? Grup Hybrid adalah mitra terbesar grup Raspen. Baru-baru ini, aku juga mendengar orang mengatakan bahwa dia telah menikah dengan seorang pecundang. Mungkinkah itu dia? Lia menyadarinya. Dia dan Shaw adalah karyawan grup Raspen. Meskipun mereka bukan bagian dari tim eksekutif, mereka telah mendengar tentang kerjasama antara grup Raspen dan grup Hybrid. Ada juga kabar angin tentang latar belakang Ellen. Semakin Lia memikirkannya, semakin dia berpikir itu mungkin. Kemudian, dia sedikit khawatir. Apakah Ivan memiliki uang untuk mengadakan pernikahan apalagi dia menikahi wanita kaya? Semua orang terus mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna. Tidak benar buat dia untuk menikahi wanita seperti itu. Benar. Tidak heran Ivan bisa memberikan kita pekerjaan. Aku takut teman yang dia sebut terakhir kali itu adalah Ellen. Shaw berkata. Aku tidak mengira dia berkencan dengan seorang wanita kaya. Dia bahkan tidak memberitahu kita tentang hal itu. Sekarang, ada banyak rumor buruk tentang dirinya. Tapi karena pernikahan itu akan diadakan, maka jangan khawatir tentang hal itu. Apalagi, Ivan sudah dewasa dan memiliki pikirannya sendiri. Lia menghela napas karena suasana hatinya agak rumit. Dia akan membicarakannya dengan Ivan jika dia mengetahuinya lebih awal. Namun, dia hanya bisa menerimanya karena dia telah mendapatkan kartu undangannya. Shaw bertanya. Tapi kenapa tidak ada alamat di kartu undangan ini? Haruskah kita menelpon dan bertanya pada Ivan? Sementara itu, Nancy ragu-ragu untuk berbicara. Dia ingin memberitahu Lia dan Shaw bahwa Ivan adalah Tuan Reed yang legendaris itu. Semua pria di kota Sisbei akan menjadi pecundang jika Ivan seorang pecundang. Namun, Nancy tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu bahwa Lia dan Shaw tidak akan mempercayainya sekalipun jika dia memberitahukannya. Nancy sudah tidak sabar melihat reaksi orang tuanya di hari pernikahan itu nanti. Ivan meminta aku untuk menunggu di rumah. Seseorang akan datang dan menjemput kita. Nancy berkata. Baik. Aku yakin keluarga Leval akan mengadakan pernikahan itu dengan megah. Tanggal 6? Bukankah hari itu hari pernikahan Tuan Reed? Aku dengar hari itu adalah hari pernikahan Tuan Reed dan Elena. Mengapa pernikahan mereka diadakan pada hari yang sama? Mungkinkah diadakan di hotel yang sama juga? Aku mendengar Elena dan Ellen tidak berhubungan baik, benar atau tidak? Shaw merasa bingung. Oke, jangan berpikir berlebihan. Kita harus meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahan itu bagaimanapun caranya. Lagi pula, Ivan adalah anggota keluarga kita. Kita harus membawa hadiah lebih banyak agar orang-orang tidak mengatakan bahwa Ivan adalah seorang pecundang. Kata Lia. Jangan khawatir. Aku akan membalas kebaikan Ivan karena dia telah membantuku mendapatkan pekerjaan. Meskipun Shaw tidak senang membiarkan Ivan tinggal di rumahnya sebelumnya, dia selalu memperlakukan Ivan sebagai saudaranya. Sementara itu, Nancy berpikir dalam saat mendengarkan pembicaraan orang tuanya. Ivan tidak mengetahui pembicaraan yang terjadi di keluarga Jacobs. Ivan tidak peduli jika Nancy akan membongkar identitas dia yang sebenarnya. Lagi pula, hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum itu terungkap. Dengan demikian, itu tidak menjadi masalah.
Ivan pergi menemui dan setelah dia mengantarkan pulang Nancy. Dan ikut senang untuk Ivan setelah mengetahui Ivan akan menikah. Akhirnya kamu akan menikah. Jangan khawatir. Aku akan menghadiri pernikahanmu apapun yang terjadi. Dan berterus terang seperti biasanya. Dia bahkan bertanya pada Ivan jika dia punya cukup uang untuk mengadakan pernikahan itu. Apa kamu tidak tahu bahwa aku kaya raya? Ambil uangmu kembali dan belilah permen. Ingatlah untuk minum bersama kami nanti. Sudah cukup lama sejak pertemuan terakhir kita. Pertemuan terakhir kita itu juga terganggu oleh para bajingan itu. Ivan berkata. Apa? Aku hampir mengira kamu adalah Tuan Reed yang legendaris itu dari nada percaya dirimu. Baiklah. Ulanglah sekarang. Jangan buat istrimu menunggu. Aku sedang sibuk sekarang. Sampai jumpa lain kali. Dan tertawa dan memukul dada Ivan dengan pelan. Ingatlah untuk membawa orang tuamu pada tanggal 6 bulan depan. Ivan melambaikan tangannya pada dan sementara punggungnya menghadap dan Ivan pergi dan sampai di rumah pada sore hari. Dia melihat Ellen membawa hadiah pemberian dari keluarga Rainey ke rumah. Hadiah itu belum dibuka. Pada saat yang sama, terlihat ada koper juga di ruang tamu yang besar itu. Ellen berbicara setelah dia melihat Ivan kembali. Ivan, aku sudah menyelesaikan masalahnya. Kamu tidak akan percaya bahwa Tuan Ska telah menyetujui semua persyaratannya. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan kepada aku bahwa dia akan mendukung aku sepenuhnya jika aku mendirikan perusahaan aku sendiri. Dia bahkan telah memberikan aku 98 miliar rupiah untuk merintis perusahaan baruku. Ellen benar-benar gembira. Dia merasa seolah-olah dia sedang bermimpi karena semuanya tidak nyata. Awalnya, dia mengira akan ditolak. Tapi sebaliknya Laird malah menyetujui semua syarat yang dia tuliskan. Lebih jauh lagi, Laird bahkan memberikannya 98 miliar rupiah untuk merintis perusahaan barunya. Laird juga mengembalikan perhiasan dan uang tunai yang dibayarkan oleh keluarga Rainey. Ellen tidak bisa menahannya selain berpikir apakah dia sedang bermimpi. Dia bingung dengan keputusan Laird. Meskipun demikian, itu adalah berita bagus untuknya. Ellen telah memenuhi ketiga persyaratan yang disebutkan oleh Scarlett. Aku sangat bangga padamu. Ivan tersenyum. Tidak lama sebelumnya, Mabel mendesak. Cepat dan kemasi kopernya. Beruntung, Scarlett meninggalkan sebuah villa untuk kita. Ayo berkemas dan berangkat, atau mereka akan mengusir kita begitu mereka kembali. Baik. Tapi kita tidak akan membawa semua barang itu sendiri. Setelah itu, Ivan menginstruksikan penjaga keamanan villa puncak bukit untuk membawa semuanya ke villa terkecil dan terjauh. Mabel tidak puas dengan villa kecil itu. Scarlett adalah seorang iblis. Namun sekarang, kita telah melepaskan diri dari mereka, meskipun pengorbanannya sangat besar. Baik. Ellen pergi ke tempat penahanan untuk menyerahkan dokumen itu kepada Scarlett. Setelah menandatangani kontraknya, Ellen akhirnya bebas. Sambil dia menghela nafas lega, dia juga merasa kecewa. Bagaimanapun juga, dia telah tinggal di keluarga Laval selama 20 tahun. Karena itu, dia merasa kosong di hatinya setelah tiba-tiba memutuskan hubungan dengan keluarga Laval. Ellen, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kita harus mendapatkan pekerjaan. Kita bisa pergi dari villa puncak bukit setelah kita menyimpan cukup uang. Kita mungkin akan mengalami perselisihan dengan nenekmu jika kita tinggal di dekat dia. Holly menyarankan. Kamu benar, ayah. Kita harus mendapatkan pekerjaan. Ivan mengangguk. Meski tidak masalah jika Ellen mendapatkan pekerjaan, Ivan percaya Ellen akan membuat dirinya sibuk dengan kepribadian dan kemampuannya sendiri. Apalagi, Ellen selalu ingin membuktikan dia bisa melampaui keluarga Laval dengan dirinya sendiri. Bab 129, Penghinaan. Pecundang! Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri membuat putriku untuk bekerja? Ellen selalu sibuk dengan pekerjaan. Tidak bisakah dia libur untuk beberapa hari? Lihatlah dirimu. Kamu selalu tidak melakukan sesuatu di rumah, dan kamu selalu tidak ada di rumah. Seharusnya kamu yang bekerja. Mabel mencibir. Aku. Tepat ketika Ivan ingin mengatakan sesuatu, teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari ibunya. Aku mendapat telepon. Ivan dengan cepat berlari keluar dan berdeham sebelum mengangkatnya. Halo, Ibu. Kenapa kamu sudah lama tidak meneleponku? Ibu Ivan menegurnya dengan khawatir. Maafkan aku, Ibu. Aku cukup sibuk akhir-akhir ini. Apa kabar Ibu? Apakah Ibu dalam keadaan sehat? Aku baik secara fisik tapi tidak secara mental. Ada apa? Ekspresi Ivan berubah. Bukankah seharusnya kamu bertanya pada dirimu sendiri? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang pernikahanmu? Jika Lia tidak meneleponku, aku tidak akan mengetahuinya selamanya. Aku dengar pacarmu kaya. Baiklah. Ivan merasa serba salah. Aku berencana memberitahukan ibu tentang pernikahannya dalam waktu 2 hari ini. Pernikahannya diputuskan di menit terakhir.
Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepada ibu di telepon. Kenapa aku tidak membicarakannya saja dengan ibu ketika aku kembali ke rumah 2 hari kemudian? Karena pernikahan itu penting dalam hidup, Ivan memutuskan untuk menjemput ibunya secara pribadi untuk menghadirinya. Dia juga ingin mengambil kesempatan itu untuk memberikan kartu undangan pernikahannya kepada kerabat dan teman-temannya juga. Baik, kamu akhirnya telah tumbuh dewasa. Aku tidak sabar bertemu dengan calon menantuku. Ingatlah untuk membawanya juga saat kamu mengunjungiku. Baik, Ivan, kamu bisa kembali dan menghadiri perayaan ulang tahun ke-80 Paman Michelson 2 hari kemudian jika kamu punya waktu luang. Kita bisa pergi bersama. Baik, aku akan usahakan yang terbaik. Ivan berbincang dengan ibunya beberapa saat. Ibunya mengingatkan untuk memperlakukan Ellen dengan baik dan menyayanginya sepenuh hati. Ivan mengangguk dan mendengarkan ibunya dengan sabar sebelum menutup telepon. Di ruang keluarga, Ellen dan kedua orang tuanya membahas rencana mereka selanjutnya. Pakaian adalah bisnis keluarga Laval. Sedangkan untuk bisnis peralatan medis, Ellen lebih mengenalnya karena dia yang bertanggung jawab untuk itu sebelumnya. Hallie berniat melanjutkan bisnis pakaian itu karena dia masih memiliki beberapa koneksi pribadi di industri ini. Dengan bantuan Lard, Ellen dan keluarganya bisa merintis perusahaan baru itu tanpa kesulitan. Mari kita masuk ke industri medis. Ivan mendengarkan diskusi Ellen dengan keluarganya sebentar sebelum berkata. Keuntungan dari pembuatan pakaian memang kecil, tapi begitu kita memperluas bisnis medis, kita bisa menghasilkan banyak uang, ditambah Ellen sudah pernah melakukannya sebelumnya. Dia kenal banyak dokter, dan aku juga punya beberapa resep yang diwariskan dari keluargaku. Ditambah lagi, rumah sakit Lard akan segera dibuka dalam waktu dekat. Karena itu, aku pikir bisnis medis ini akan menjadi pilihan baik. Bagaimana menurutmu, sayang? Beri aku waktu untuk memikirkannya. Ellen merasa sedikit lelah. Karena itu, dia kembali ke kamar tidur bersama Ivan untuk beristirahat. Ivan memberitahu Ellen bahwa dia akan pulang ke kampungnya setelah 2 hari. Benar. Ini waktunya aku bertemu ibumu. Lagi pula, sudah lama juga sejak kita mendaftarkan pernikahan kita. Aku minta maaf karena tidak menghubunginya setelah itu. Ellen merasa bersalah karena dia lupa untuk menghubungi ibu Ivan, karena dia sibuk dengan masalah keluarganya sendiri. Setelah memikirkannya, Ivan berkata, kamu bisa pergi ke kampungku 3 hari kemudian, dan aku akan kembali ke sana pada sore harinya 2 hari kemudian. Baik? Ellen bertanya. Ivan, apakah menurutmu bisnis medis adalah pilihan yang lebih baik? Tentu saja. Jangan terburu-buru. Mabel benar. Kamu harus beristirahat setelah bekerja sangat keras selama beberapa tahun. Kamu bisa bertemu dengan teman-teman kamu untuk bersantai. Gunakan kesempatan itu untuk memberitahu mereka bahwa kamu akan menikah dan mengundang mereka. Ivan tersenyum. Aku sudah membuat janji dengan teman baik aku besok. Dia baru saja kembali dari luar negeri setelah lulus. Dia telah meminta aku untuk bertemu dengan dia, tapi aku terlalu sibuk saat itu. Tapi sekarang, aku sudah luang. Sayang, akankah kita memiliki masa depan yang cerah? Ellen berkata sambil meletakkan kepalanya di bahu Ivan. Percayalah pada dirimu sendiri. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Kata Ivan. Sayang, kenapa kamu tidak mendapatkan pekerjaan juga? Ibu terus mengeluh padaku bahwa kamu tidak berguna. Aku bosan mendengar keluhannya. Ellen berkata. Baik. Bagaimana dengan ini? Kamu mendirikan perusahaan, dan aku membuka klinik. Aku akan membuat lebih banyak orang mengetahui keahlian medis yang diwarisi oleh keluargaku. Ivan mengangguk. Ivan dan Ellen mengobrol sangat lama malam itu. Pagi sekali keesokan harinya, Ellen bertemu dengan teman baiknya. Dia juga membawa bersamanya karena teman Ellen ingin melihat bagaimana penampilan Ivan. Ellen dan Ivan menunggu di distrik komersial kota Sispey. Suara klakson mobil terdengar tidak lama setelah mereka tiba. Selanjutnya, mereka melihat sebuah mobil sport merah melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Dalam beberapa detik, mobil itu sudah berhenti di depan Ivan dan Ellen. Sebuah kaki yang jenjang keluar lebih dulu setelah pintu mobil dibuka. Seorang wanita yang tidak disangka Ivan turun dari mobil kemudian. Itu adalah Cassie. Ivan pernah bertemu Cassie di restoran Seasons pada hari itu. Ivan mendapatkan kesan yang dalam tentang dia tidak saja karena dia cantik, tetapi dia juga sangat percaya diri. Cassie terkejut juga melihat Ivan. Itu adalah kamu? Apakah kamu suami Ellen? Cassie menjadi bingung. Benar. Halo, aku Ivan Reed. Senang bertemu denganmu kembali. Ivan mengulurkan tangannya. Cassie mengulurkan tangan dan mengerutkan keningnya. Dia kemudian menilai Ivan. Cassie tidak menganggap Ivan serius saat pertama kali bertemu Ivan di restoran Seasons pada hari itu. Bagaimanapun, dia merasa bahwa dia dan Ivan adalah orang yang sama sekali berbeda dan mungkin tidak akan bertemu lagi satu sama lainnya setelah hari itu. Oleh karena itu, dia tidak mencemokohnya ataupun membantunya hari itu. Dia tidak berpihak pada pihak manapun. Tapi sekarang,
semuanya berbeda. Cassie tidak percaya bahwa Ivan adalah suami Ellen. Cassie telah mendengar rumor yang mengatakan bahwa suami Ellen adalah seorang pecundang. Tetapi Cassie tidak pernah menyangka bahwa Ivan adalah orang yang diusir dari restoran itu dan tidak mau pergi sesudahnya. Apakah kalian berdua pernah bertemu? Ellen bingung. Ya, kita pernah bertemu sekali. Cassie menanggapi dengan tenang. Sosok Cassie yang tinggi dan cantik sangat menarik perhatian. Dia dan Ellen sama-sama cantiknya. Ditambah lagi, mobil sport itu menarik perhatian banyak orang, membuatnya terlihat seperti seorang selebriti. Ya, kita pernah bertemu sekali. Sayang, aku harus pergi sekarang. Sampai nanti. Ivan pergi dengan terburu-buru karena sudah membuat janji dengan Lard untuk mengobati anak perempuan temannya. Lard sudah menunggu anak perempuan itu. Cassie mulai berbicara di belakang Ivan setelah dia pergi. Ellen, kenapa kamu menikah dengan pria tidak berguna itu? Kamu tahu dia diusir dari pesta kakakku pada waktu itu? Mereka bahkan tidak mau pergi sesudahnya. Itu sangat memalukan. Ellen, kamu termasuk salah satu gadis tercantik di masa kuliah, dan kamu memiliki banyak pengagum. Lalu kenapa kamu berakhir dengannya? Lihat saja dia. Dia melarikan diri setelah melihatku. Kecuali wajahnya yang tampan, apa yang baik tentang dia? Dia bahkan terlihat seperti seorang pecundang ketika berjalan. Bab 130, Keluarga Barnes. Di hari itu, untuk suatu alasan Cassie meninggalkan restoran Seasons lebih awal dan tidak tahu banyak dengan apa yang terjadi setelahnya. Yang dia tahu hanya keluarga Walsh kelihatannya akan hancur sejak hari itu, dan keluarganya sendiri hampir memutuskan semua urusan dengan keluarga Walsh. Tapi wanita itu tidak tahu pasti apa alasannya. Walau hari itu dia pergi lebih awal dari biasanya, dia punya kesan yang mendalam tentang Ivan. Sambil berbelanja, Cassie terus meyakinkan Ellen agar bercerai. Aku sudah dengar soal konflik keluargamu. Menurutku, itu semua salah suamimu karena terlalu tidak berguna. Lebih baik kamu menceraikannya, biar aku perkenalkan pada pria hebat lainnya. Cassie lantas melanjutkan. Kamu punya banyak pilihan. Jangan cuma fokus pada Ivan. Coba lihat sekelilingmu, pasti kamu akan bertemu banyak pria hebat lain. Cassie, cukup. Aku tahu lebih baik situasiku daripada orang lain. Aku pasti masih terbaring di rumah sakit kalau bukan karena Ivan. Bisa jadi aku lumpuh. Ivan bukan pecundang. Dia dokter yang baik. Hanya saja dia rendah hati. Dia bilang padaku akan membuka klinik. Lihat saja betapa hebatnya dia di masa depan. Astaga! Apa punya keahlian medis itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Karena Cassie baru saja kembali ke negara itu, dia tidak tahu seberapa parah luka Ellen dulu. Dipikirnya Ellen hanya mengalami patah tulang dan sedikit cacat. Ellen, biar kutanya, apa kamu benar-benar menyukainya? Ini baru beberapa hari sejak pertama kamu bertemu dengannya sampai kamu menikah dengannya, kan? Apa kamu menikahinya hanya untuk balas budi, atau kamu memang mencintainya? Pernah tidak kamu merasakan jantungmu berdebar kencang dan bicara terbata-bata di depannya? Ellen tidak tahu bagaimana harus menimpali Cassie. Wanita itu belum pernah meluangkan waktunya untuk benar-benar memikirkan hal itu. Tapi entah kenapa dia merasa aman begitu Ivan berada di sampingnya. Dia juga akan berbicara lebih lembut pada lelaki itu. Namun, Ellen tidak mengalami reaksi dan perasaan seperti yang Cassie sebut barusan. Ellen jadi bertanya-tanya. Apa aku tidak mencintai Ivan? Ellen menggeleng dan berlagak marah. Cassie, jangan bicara soal Ivan lagi. Aku di sini hari ini cuma untuk bersantai denganmu. Jadi, kalau kamu terus membuatku frustasi, aku pulang saja. Oke. Aku tidak mau sebut tentang dia lagi. Ayo kita nikmati hari kita. Ivan melintasi dua jalan kemudian naik Rolls Royce. Halo, Tuan Reed. Halo, Tuan Reed. Austen, sang sopir, dan Lard, yang duduk di jok belakang, menyapa Ivan secara serentak. Halo? Ivan mengangguk. Lard mengeluarkan sebuah cerutu dan menyalakannya untuk Ivan. Setelah itu, dia menyalakan lagi untuk dirinya sendiri. Tuan Reed, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Lard, kamu tidak perlu waspada di depanku. Kita teman, kan? Aku tidak terbiasa kamu memperlakukanku seperti bosmu. Ucap Ivan dengan lembut. Tuan Reed, Anda adalah penyelamat hidup saya. Saya harus menghormati Anda. Kekuatan terbesar saya adalah kesetiaan saya pada teman-teman saya. Saya akan membalas kebaikan siapapun yang menyelamatkan dan membantu saya. Karena Anda sudah menyelamatkan nyawa saya, mana pantas saya menyebut Anda teman saya. Ucap Lard hormat. Oke, aku paham. Ivan berhenti berdebat. Apalagi dia cukup puas punya bawahan yang setia. Dia lantas bertanya. Ellen ingin mendirikan sebuah bisnis. Kami bermaksud untuk terlibat dalam industri medis. Kapan pembukaan rumah sakitmu? Sebulan lagi. Tapi, berhubung perjanjian kemitraan rumah sakit sudah dialihkan ke grup Hybrid, saya berencana untuk menunda beberapa saat lagi.
Ketika waktunya tiba, saya akan sembarang membuat masalah untuk membatalkan kontrak. Dengan begitu saya bisa bekerja sama dengan Nyonya Reed. Saya tidak keberatan kehilangan sejumlah uang, kata Lard. Ivan mengangguk. Kuserahkan semuanya padamu. Tuan Reed, saya punya pertanyaan. Kenapa Anda tidak memberitahu Nyonya Reed soal identitas asli Anda? Dengan begitu, dia akan mudah melakukan semua hal dengan lancar. Tanya Lard. Karena aku belum cukup kuat. Begitu identitasku terungkap, dia mungkin dalam bahaya. Ivan berkomentar sambil menatap cincinnya. Augeas memberitahu Ivan bahwa Ivan punya banyak musuh. Augeas selalu mengingatkannya untuk tidak mengungkapkan identitas dirinya sebelum dia cukup berkuasa. Ivan akan berada dalam bahaya begitu dia menarik perhatian para pesaing atas lainnya. Mulut Lard berkedut, walau Ivan sedang jujur. Lelaki itu heran, kenapa Tuan Reed berpikir dia belum cukup kuat. Tidak seorang pun yang berani menyinggungnya. Memang dia ingin jadi sekuat apa? Rolls-Royce dikendarai dengan stabil di jalan, dan semua kebisingan terblokir di luar mobil. Di dalam mobil sangat senyap. Hanya alunan musik santai yang terdengar. Ivan tidur siang dengan nyaman. Dia sudah sampai di sebuah rumah mewah begitu kembali membuka mata. Rumah mewah itu sangat megah, menjulang tinggi di antara bunga dan tanaman yang tumbuh di mana-mana. Layaknya kastil kuno dalam dongeng. Saat Rolls-Royce mendekat, gerbang itu perlahan terbuka. Seolah-olah Ivan memasuki lautan bunga yang bermekaran dimanapun sejauh mata memandang. Lard, temanmu kaya raya. Ivan terperangah. Walau benteng ini terisolasi dan terpencil di sebuah gunung di perbatasan kota Sisbey, harga pembangunannya pasti tinggi. Karena bukan hanya rumah yang harus dibangun, tapi juga jalan, lampu, dan fasilitas lain yang menyertainya. Setiap tanaman punya makna tersendiri. Sepertinya temanmu sudah menghabiskan banyak uang untuk menyewa ahli geomansi papan atas. Tambah Ivan. Anda sangat cerdas dapat mengenalinya dalam sekali pandang. Rumah ini baru 3 tahun dibangun. Saat dibangun, 9 desainer interior dipekerjakan, dan salah satu dari mereka adalah Conrad Ferguson, seorang ahli geomansi terkenal dari Ongan. Dia juga yang secara pribadi memimpin dalam perancangan kastil ini. Jelas Lard. Dapat kulihat bahwa Tuan Ferguson memang punya beberapa keahlian. Mata Ivan berkedip-kedip saat memindai seluruh tata letak benteng kuno itu, dengan setiap tanaman, air mancur, air, batu dan pasir yang saling melengkapi. Energi spiritual antara langit dan bumi menyatu, jauh lebih kaya dibanding tempat lain. Dalam kondisi normal, kalau tidak ada masalah seseorang bisa tinggal di kastil ini hingga bertahun-tahun lamanya. Tuan Reed, biarkan saya jelaskan soal situasinya pada Anda. Teman saya Alina Barnes, dan putrinya adalah Naomi Barnes. Naomi sekarang berusia 3 tahun. 3 bulan yang lalu, anak itu tiba-tiba pingsan dan sejak itu tidak pernah bangun. Alina sudah banyak menemui dokter-dokter terkenal bahkan sudah banyak menyewa tenaga ahli. Selain itu, dia juga telah menggunakan metode ilmiah dan teologis, tetapi wanita itu belum berhasil menyadarkan putrinya. Karenanya, dia membuat sayembara berhadiah di kalangan para elit 2 hari yang lalu. Siapapun yang bisa menyelamatkan putrinya, dia rela membayar orang itu 2,1 triliun rupiah. Jika orang itu adalah seorang pria, dia bahkan bersedia menikah dengannya. Dia sudah menyembunyikan masalah ini dengan sangat baik, dan saya saja baru tahu kemarin lusa. Di mana suaminya? Ivan terkejut. Kalau sudah punya putri berusia 3 tahun bukannya Alina juga sudah bersuami? Haha! Tuan Reed, Anda pasti salah paham. Naomi bukan putri kandungnya tapi anak kakak laki-lakinya. Kakak iparnya meninggal secara tak terduga 3 tahun lalu, tidak lama setelah melahirkan Naomi. Di tahun yang sama, kakak lelakinya tewas dalam pertempuran saat bertugas di ketentaraan di luar negeri, yang kini meninggalkan Naomi seorang diri. Pantas saja. Tapi sebenarnya siapa Alina? Bagaimana mungkin dia bisa 2,1 triliun rupiah? Ivan penasaran. Ya, saya juga tidak begitu yakin dengan latar belakang wanita itu. Yang saya tahu cuma dia adalah seorang wanita yang teguh. Saat saya pertama kali bertemu dengannya, grup Raspen waktu itu sedang dalam kesulitan. Ketika saya kewalahan, dia membantu saya membereskan semua masalah saya hanya dalam sehari. Dia bahkan memperkenalkan Ingrid pada saya. Ingrid adalah sekretaris saya yang sudah banyak berkontribusi pada kesuksesan grup Raspen. Alina dan Ingrid sudah banyak membantu saya dalam mengelola grup Raspen. Seperti yang Anda tahu, saya akan selalu membalas kebaikan penyelamat saya. Kata Lard. Baiklah. Aku akan berusaha semampuku demi kakak lelaki Alina, yang kehilangan nyawanya dalam pertempuran. Ucap Ivan dengan lembut.